Syarat la ilallah yang pertama apa? Ilmu. Dari ilmu muncul apa? Yakin. Setelah yakin muncul apa Pak? Al-qabul. Apa itu al-qabul? Menerima. Setelah muncul keyakin, al-yakin, akan muncul al-qabul, menerima Pak. Seperti antum yakin teman antum ini seorang dokter yang mahir. Ketika antum berobat sama dia, dokter ya mengatakan, Pak, bapak sakitnya ini. Nerima nggak Pak? Terima, karena kita sudah yakin ini dokter hebat. Karena kita sudah yakin dengan ilmu, ya dari banyak orang semua mengatakan itu dokter hebat banget. Pas kita datang berobat, si dokter memberitahu kepada kita bahwa penyakitnya ini, kita terima. Dari mana menerima itu muncul? Dari yakin. Tapi kalau antum nggak yakin, ini dokter jangan-jangan blow on nih. Ini dokter bukan sih? Bagaimana antum akan terima ucapannya? Nggak bakalan diterima, Pak. Iya. Setelah al-qabul menerima, Pak, apa konsekuensinya dari itu? Dari al-qabul, yaitu adanya al-inqiyad. Al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan apa? Kepatuhan. Patuh. Antum datang ke dokter, dok, saya sakit nih. Kita tahu, yakin ini dokter ini hebat. Akhirnya dokter mengatakan kamu penyakitnya ini, mas. Nah, jadi gimana dong dok? Saya kasih resep kamu ya. Tolong makan 3 hari sekali. Ya. Sebab kalau kamu nggak makan ini, nanti penyakit kamu tambah parah. Oh gitu dok. Ya udah patuh aja kan? Ya. Makan tiap 3 hari sehari. Dari mana kita patuh? Ya, dari mana? Karena kita sudah yakin dan menerima, Pak. Sudah yakin dan apa? Menerima. Patuh aja. Mungkin antum kalau berobat sama dokter nggak pernah protes, dok. Kok kamu sok tahu? Kamu yang sok tahu nggak paham. Belum punya ilmunya kok. Ini nih, begini nih. Buktinya kok benar kok. Ya, obatnya udah bagus ini, lihat ini. Kita langsung makan aja, Pak. Dan ketika kita makan obat, ya kita patuh sama dokter. Ikhlas nggak, Pak? Atau terpaksa? Ikhlas. Kita jujur, nggak ada keterpaksaan sama sekali. Ikhlas dan jujur. Ya, berarti apa? Ilmu, yakin, menerima, patuh, ikhlas, jujur. Udah berapa tuh? 6. Ilmu, yakin, menerima, qabul, inqiyad, tunduk, patuh, ikhlas, jujur. Ikhlas apa? Dan jujur. 6 tuh, Pak. Alhamdulillah antum sembuh. Antum bilang hebat nih dokter. Iya. Besok-besok saya berobat lagi ke sini. Muncul rasa cinta, suka. Iya. Coba antum punya mobil rusak, apakah sembarang bengkel antum akan datang? Pasti enggak kan? Antum akan datang ke bengkel yang bagus kan? Dari mana antum tahu ini bengkel bagus, Pak? Berarti harus punya ilmunya enggak, Pak? Harus punya ilmu. Setelah kita punya ilmunya, ini bengkel bagus, datanglah dengan yakin kita ke dia. Pak, mobil saya rusak, Pak. Diperiksa sama montirnya. Apa kata montir?
waduh ini rusak ininya Pak nih, karburatornya, terima nggak Pak? Oh gitu, yang rusak ya. Coba Pak, maaf Pak, dihidupkan sebentar. Antum patuh nggak Pak? Patuh aja, hidupin. Cek. Ya. Ketika antum melakukan itu, terpaksa nggak Pak? Nggak terpaksa, jujur dari hati, ikhlas. Bukan? Ya, dibenerin, langsung bagus lagi mobilnya. Wah, jago ini montir nih. Besok kalau rusak sini lagi. Mulai muncul rasa suka. Antum mau cukur rambut, sama. Gak mungkin antum cukur rambut ke sembarangan orang. Antum punya ilmunya, ini tukang cukur hebat banget katanya. Bagus, oke, datang ke situ Pak. Kata tukang cukurnya, Pak, yang bagus rambut Bapak ini digini-giniin. Oh, begitu ya, terima aja. Kata tukang cukur, maaf Pak, kepalanya bisa dimiringin ke kanan nggak Pak? Tunduk patuh aja. Oh, ya, dengan ikhlas dan jujur, nggak terpaksa udah. Tak pernah kita protes, ente ngapain sih ngatur aneh? Iya. Coba Pak, kepalanya dimiringin ke kiri Pak. Tunduk aja. Ya. Cuman sayang Pak, kepatuhan kita kepada tukang cukur itu terkadang beda dengan kepatuhan kepada Allah. Sama Allah terkadang kita masih mikir-mikir. Udah tahu haram, mikir. Waduh, nanti gimana ya? Allah nyuruh sholat, mikir. Gimana? Sementara sama tukang cukur tidak pernah kita mikir-mikir. Kanan kiri tahu, yang penting rambut saya bagus. Kenapa kita tidak seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Kepatuhan yang luar biasa kepada tukang cukur harusnya kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Makanya kenapa syarat la ilaha illallah itu 7? Karena ternyata dalam kehidupan kita itu ada 7 itu Pak. Ada 7 itu. Apalagi kepada Allah. Di mana ilmu kita tentang Allah? Kalau kita ingin yakin betul-betul kepada Allah, berilmulah tentang Allah. Pelajari siapa Allah Azza wa Jal. Sampai kita yakin inilah yang akan menimbulkan menerima semua yang Allah beritakan kepada kita. Walaupun nggak sesuai dengan akal kita terima. Ya, kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah tidak mungkin salah, bahwa Rasulullah tidak mungkin salah. Ya, ketika Rasulullah mengabarkan adanya azab kubur, terima. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Beda dengan orang yang kurang yakin Pak, lebih yakin kepada otaknya. Masa azab kubur ada sih? Kemarin saya gali kuburan nggak ada tuh kampaknya malaikat ketinggalan, nggak kelihatan tuh azab kubur. Saya kurang yakin ini. Kenapa Pak? Karena dia kurang yakin kepada Allah dan Rasulnya dan lebih yakin kepada akalnya. Ya. Sehingga apa? Penerimaannya pun kurang. Penerimaannya juga apa? Kurang. Ketika penerimaannya kurang, otomatis Pak, ketundukan dan kepatuhannya pun akan kurang. Nah inilah saudaraku sekalian. Makanya seseorang itu Pak, semakin sempurna melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah, semakin sempurna tauhidnya. Semakin kurang dalam melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah, semakin kurang juga apa? Tauhidnya. Makanya ada orang yang mentauhidkan Allah tapi masih suka berbuat maksiat. Kenapa itu Pak? Ada apa itu Pak? Adanya kekurangan pada apa? Keyakinannya. Sebab kalau dia betul-betul kuat keyakinannya Pak, akan menimbulkan penerimaan dan ketundukan yang luar biasa.